Kids. Hari ini Ibu akan membahas kisi-kisi PTS IPA untuk hari Senin. Jadi mohon disimak baik-baik dan video ini jangan di-skip ya, karena setiap poin yang dibahas itu pasti muncul di soal ujian. Oke, ini dia kisi-kisinya. Untuk kisi-kisi yang di-share kemarin itu esainya ada 5 soal, tetapi diralat lagi, jadi jumlah seluruh soalnya itu ada 22, terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Oke, kita bahas langsung kisi-kisinya. Jadi materi yang akan di PTS-kan itu ada 3 bab. Yang pertama adalah sistem gerak pada makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua itu adalah gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Dan yang ketiga itu adalah usaha, daya, dan pesawat sederhana. Jadi 3 bab itu aja ya. Nah, untuk yang sistem gerak pada makhluk hidup, kita lihat apa saja. Yang pertama ada tulang dan rangka. Fokus ke kolom materi, kemudian indikator soal, dan jumlah soalnya saja ya. Oke, tulang dan rangka. Yang pertama, kalian diminta untuk menyebutkan fungsi rangka. Dan kemudian menentukan organ-organ yang dilindungi oleh jenis tulang tertentu. Ini ada 2 soal dan jenis soalnya adalah pilihan ganda. Untuk nomor soalnya nanti karena di G-School akan di random ya. Oke, fungsi tulang dan rangka. Itu apa saja? Yang pertama, dia merupakan alat gerak pasif. Kenapa pasif? Karena tulang tanpa adanya otot itu gerakannya akan kaku. Sedangkan kalau otot tanpa tulang itu gerakannya juga terlalu lembek. Jadi mereka harus saling melengkapi. Otot sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang itu sebagai alat gerak pasif. Kemudian memberi bentuk pada tubuh. Nah, ini dimisalkan seperti rangka atau tulang dari tenda. Kalau misalkan kalian ikut pramuka atau HW ya waktu kelas 7, itu kalian mendirikan tenda. Yang pertama kalian merangkai dulu rangka dari tendanya. Kenapa? Biar si tendanya itu berbentuk. Sama seperti tubuh kita. Nah, tubuh kita biar ngebentuk itu harus ada tulangnya. Ada hidung seseorang yang bentuknya jadi mancung atau pesek, itu tergantung dari bentuk tulangnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tempat melekatnya otot. Ya, kalau tidak ada tulang nanti otot tidak akan bisa nempel dan membentuk suatu tubuh. Kemudian tempat pembentukan sel darah merah, yaitu tepatnya di sumsum tulang. Nah, ini sudah saya sertakan gambar dari sup tulang ya. Kenapa sup tulang? Kan kalian kalau misalkan makan itu sumsum tulangnya sebenarnya adalah tempat pembentukan dari sel darah merah gitu ya. Nih yang kalian makan itu kalau misalkan mentah warnanya adalah merah karena banyak mengandung sel darah. Kemudian melindungi organ-organ vital. Organ-organ vital itu apa? Organ-organ penting seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah menegakkan tubuh. Nah, ini muncul di soal pilihan ganda, entah itu nanti disebutkan beberapa fungsi, kemudian kecuali fungsi tulangnya apa, seperti itu, dan lain-lain. Jadi ini harus hafal ya. Oke, next. Nah, tulang sebagai pelindung. Nah, melindungi apa saja tulang itu? Tadi sudah disebutkan ya, organ-organ vital apa saja. Di bagian atas itu ada tulang tengkorak, sudah pasti dia melindungi otak. Kemudian ada tulang dada dan rusuk. Nah, tulang dada dan rusuk itu di bagian ini. Ada apa di dalamnya? Ada paru-paru dan jantung. Dan yang terakhir ada tulang panggul. Ini dikenal dengan tulang usus karena di sini ada usus dan dilindungi oleh tulang panggul ini. Nah, tulang panggul selain melindungi usus, dia juga melindungi ginjal dan organ reproduksi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih baris kedua. Kisi-kisinya mengidentifikasi jenis-jenis tulang pada bagian tubuh tertentu. Nah, nanti soal yang muncul seperti ini. Kalian disajikan gambar. Nah, terus kalau ini sudah ada tulisan-tulisannya ya. Ada rangka kepala tengkorak, sebelah sini ada rangka badan, ada anggota gerak atas, ya tangan, ada anggota gerak bawah atau kaki. Nah, nanti ini diganti dengan abjad dan kalian
harus dapat menyebutkan, seperti itu ya. Dan nanti gambar rangkanya juga tidak persis seperti ini, bisa jadi saya ganti rangkanya, tapi tetap rangka manusia ya. Oke, baris selanjutnya. Mendeskripsikan perbedaan komposisi tulang rawan pada orang dewasa dan anak-anak. Nah, nanti bentuk soalnya seperti apa? Kalian harus tahu perbedaan antara tulang yang menyusun orang dewasa dan tulang yang menyusun tulang anak-anak ya. Nah, perbedaannya begini. Anak-anak itu tulangnya tersusun dari tulang rawan yang terbentuk oleh kolagen dan jaringan yang daya regenerasinya cepat. Bagaimana? Kalau misalkan terjadi kerusakan terhadap tulang anak-anak, maka nanti kerusakan tulang tersebut akan lebih mudah diperbaharui oleh tubuh. Karena di tulang tersebut, di tulang si anak-anak ya, banyak terkandung serat atau jaringan jaringan ikat ya, jaringan ikat dan kolagen, di mana mereka itu tumbuh dengan sangat cepat atau beregenerasi dengan cepat, berbeda dengan tulang pada orang dewasa. Mereka itu tersusun dengan tulang yang keras atau tulang yang sudah sejati gitu ya, sudah tetap, sehingga si daya regenerasi atau daya memperbaharunya itu lambat gitu. Kalau terjadi kerusakan terhadap tulang orang dewasa, maka sembuhnya akan lebih lama daripada luka yang terjadi pada tulang anak-anak. Seperti itu ya. Oke, baris selanjutnya yaitu baris keempat, menjelaskan kelainan tulang pada manusia. Ini masih di soal pilihan ganda ya. Kelainan tulang apa yang akan muncul? Nah, yang saya masukkan ke dalam soal yaitu kelainan tulang yang diakibatkan oleh salahnya posisi duduk. Ada 3 jenis, entah yang mana yang saya masukkan. Yang pertama saya jelaskan ada lordosis. Lordosis itu gimana? Tulang belakangnya itu terlalu condong ke depan, ya, seperti ini bentuknya. Kalau skoliosis, tulang belakangnya itu dia seperti huruf S karena sering sekali duduknya miring. Sedangkan kalau kifosis, dia itu membungkuk tulang belakangnya karena terlalu banyak membungkuk. Jadi posisi duduk yang benar itu harus tegak agar tidak terjadi kelainan tulang. Next, kisi-kisi masuk ke materi persendian. Di sini kalian diminta untuk menjelaskan jenis-jenis sendi pada tubuh manusia dan contohnya kids. Muncul masih di tetap soal pilihan ganda ya. Oke, nanti bentuk soalnya adalah disajikan gambar ya, dan kalian akan menentukan sendi apa saja dari gambar tersebut yang ditunjukkan dengan beberapa angka ya di gambarnya. Nah, sendi-sendinya itu mencakup ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Nanti yang dimasukkan adalah sendi gerak. Sendi gerak itu terbagi menjadi macam-macam. Yang pertama, di sini ada sendi geser. Sendi geser itu yang gimana? Contohnya di tulang belakang itu dihubungkan dengan sendi geser. Jadi hanya bisa menggeser-geser kalau pas kalian membungkuk ataupun menyender ke belakang itu pasti menggeser, terjadi pergeseran antara tulang-tulang belakang kalian yang pendek ini. Lalu ada sendi peluru. Sendi peluru itu yang memungkinkan perputaran 360 derajat. Jadi kalian bisa memutarkan bagian lengan atas kalian di sini yang pundak ya, bisa diputar. Terus yang pangkal paha juga sama bisa diputar karena terdiri dari sendi peluru. Nah, bedanya dengan sendi gulung apa? Sendi gulung juga dia bisa melakukan gerakan memutar tetapi terbatas. Contohnya itu di sini di pergelangan tangan, itu adalah sendi gulung. Kemudian ada sendi engsel. Ini adalah gerakannya seperti membuka dan menutup pintu ya. Ada di bagian sikut dan ada di bagian lutut. Lalu ada sendi putar, jangan tertukar dengan sendi peluru. Kalau sendi putar itu gerakan memutarnya hanya sebatas 180 derajat saja. Jadi tidak bisa memutar secara penuh ya. Hanya bisa 180 derajat. Contohnya apa? Di leher. Leher cuma bisa nengok ke kiri dan ke kanan tetapi tidak bisa mutar ke belakang gitu ya. Nanti patah leher kalian. Kemudian yang terakhir ada sendi pelana. Sendi pelana itu gimana sih? Seperti kursi pada saat kalian duduk
menunggangi kuda. Itu pelana ya. Letaknya ada di jari-jari. Nah, itu pelana. Di jari-jari. Coba digerakkan jarinya, gimana tuh gerakannya. Nah, itu seperti pelana. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next. Itu materinya tentang otot kids. Kalau otot, ada di soal esai, kalian diminta untuk menganalisis perbedaan jenis-jenis otot, kemudian ciri dan contohnya pada gambar. Ini karena sudah dibahas waktu itu, maka saya tidak akan bahas lebih dalam ya, hanya seperti ini saja. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di soal ada gambar otot polos, otot lurik, otot jantung ya. Dan ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kalian diminta untuk menyebutkan perbedaannya apa, kemudian contoh letaknya di dalam tubuh itu di mana saja ya. Next, gerak pada hewan dan tumbuhan. Terdiri masing-masing dari satu soal saja ya. Yang pertama mendeskripsikan jenis rangka tubuh pada hewan serta menentukan contohnya. Kemudian yang kedua mendeskripsikan jenis-jenis gerak pada tumbuhan serta contohnya. Oke. Nah, untuk soal yang berisi gerak hewan itu saya masukkan dua jenis rangka tubuh pada hewan berdasarkan letaknya. Yang ke satu ada rangka yang disebut dengan endoskeleton atau internal. In berarti di dalam. Bandingkan dengan yang kedua itu exoskeleton, eksternal. X berarti di luar. Nah, untuk endoskeleton ini internal, artinya tulang dari si hewan tersebut dilindungi atau dilapisi oleh otot atau daging, maka disebut in karena tulangnya di dalam, dilapisi oleh daging. Contohnya banyak di sini. Ada burung, ada manusia juga termasuk, kucing juga termasuk. Di sini anjing juga iya ya kids. Terus loh kok ngegas enggak, maksudnya ya inilah doggy. Oke, next ada kalau yang exoskeleton itu tulangnya di luar. Maksudnya gimana? Tidak dilindungi oleh daging si tulangnya. Maka yang bagian yang kerasnya itu ada di luar, seperti kepiting, bagian kerasnya di luar kan. Terus ada udang, ada laba-laba, ada kumbang, ada banyak, ada apa lagi? Misalkan ada penyu, ada kura-kura, dan kalian bisa menyebutkan contoh yang lain yang kerasnya di luar ya. Oke, kisi-kisi berikutnya itu masuk ke bab 2, yaitu tentang gerak lurus, hukum Newton, dan gaya. Yang pertama dimasukkan soal mengenai kecepatan. Di sini kalian diminta untuk menyebutkan alat ukur kecepatan. Apa itu alat ukur kecepatan? Oke, alat ukur kecepatan adalah speedometer seperti ini ya, yang ada di dashboard mobil atau motor. Nah, yang motor itu bentuknya seperti ini. Ini bisa mengukur kecepatan kita. Nah, di sini ada 63 km per jam ya. Sedangkan di sini terbaca 60 km per jam yang di mobil. Bentukannya macam-macam ya dari si speedometer itu. Oh iya kids, tadi terlewat gerak pada tumbuhan yang muncul di soal PTS itu hanya satu ya. Seperti nah, gerak tumbuhan itu kan ada macam-macam ya. Yang pertama ada tropisme, ada nasti, ada gerak taksis. Entah nanti yang muncul yang mana, kalian ingat-ingat dulu saja. Nah, untuk gerak tropisme itu gerakannya dipengaruhi oleh datangnya sentuhan atau datangnya rangsangan. Misalkan rangsangannya itu bukan selalu sentuhan, misalkan rangsangannya cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu akan tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Itu untuk yang tropisme. Contohnya ya, ada banyak sebenarnya. Untuk yang gerak nasti, itu gerakan tumbuhannya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, contohnya adalah rangsangan sentuhan ya, sentuhan. Di sini ada putri malu ya, tanaman putri malu. Itu saat disentuh, gerakan dari si tumbuhan tersebut bukan hanya ujungnya saja, tetapi seluruh bagian dari putri malu tersebut akan menguncup. Jadi bukan hanya bagian yang ditoelnya doang, tapi semua bagian daun si putri malu itu akan menguncup ya, karena tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
Sedangkan yang terakhir adalah gerak taksis. Nah, gerak taksis ini adalah gerakan seluruh bagian dari tumbuhan. Jadi seperti manusia itu bergerak itu berpindah tempat ke sana kemari gitu. Contohnya apa nih? Contohnya adalah plankton atau dinamakan euglena. Loh, kok plankton itu ternyata tumbuhan ya? Nah, plankton ada yang tergolong kepada tumbuhan, ada yang tergolong kepada hewan. Untuk yang gerakan taksis di sini adalah plankton yang tumbuhan karena geraknya juga pada tumbuhan ya. Jadi yang memiliki klorofil, makanya di sini warnanya hijau. Dia akan bergerak berpindah tempat seperti layaknya hewan atau manusia, begitu ya. Nanti di antara ketiga inilah yang muncul, yang mana nanti kalian harus bisa menentukan berdasarkan contohnya, terus nama dari gerak tumbuhnya itu apa gitu ya. Oke kids, biar lebih paham gimana sih tadi si gerak nasti yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya sentuhan itu. Ya kan rangsangan itu banyak, ada sentuhan, ada cahaya, ada air, ada apa ya namanya eh, kimia dan lain-lain ya. Nah yang ini yang dipengaruhi oleh sentuhan. Bagaimana sih agar dia tidak dipengaruhi dengan arahnya datang si rangsang itu? Nah, kan yang dipegang cuma ujungnya, tapi yang menguncup itu keseluruhan bagian dari si daun. Nah, yang disentuh ujungnya ini kan, tapi yang menguncup adalah keseluruhan. Oke? Yang disentuh adalah ujung sini, ujung daun, tetapi yang menguncup adalah keseluruhan, bukan hanya ujungnya aja. Kalau dia dipengaruhi oleh arah datangnya sentuhan yang tadi di ujung, harusnya kan ujungnya doang. Tapi karena si putri malu ini adalah gerakan nasti yang tidak dipengaruhi, maka tadi ketika disentuh ujungnya, yang menguncup adalah keseluruhan, bukan ujungnya aja, gitu ya. Sedangkan kalau yang tropisme itu dipengaruhi oleh arah datangnya arah datangnya rangsangan. Misalkan rangsangan cahaya matahari dari arah jendela, maka nanti bagian dari ujung tumbuhan itu mengarah ke jendela. Jadi ujungnya tumbuhan doang, nggak seakar-akarnya menuju jendela ya. Akarnya tetap dia tumbuh ke arah bawah. Lalu yang tadi taksis, iya nggak sih seluruh tumbuhannya berpindah kayak hewan? Nggak lihat nih. The video shows a typical euglenophyte, euglena. Euglena does not have a rigid cell wall, usually referred to as a pellicle, so the shape changes as the... Oke, suaranya jangan didengerin ya karena itu bahasa asing. Oke, nih lihat. Dia bergerak, berpindah tempat, tuh bergerak, berpindah tempat seperti gerakan manusia atau hewan. Bergeraknya pakai apa nih? Pakai bulu cambuk, antena. Seperti si plankton kan ada antenanya ya. Gitu. Oke kids, mudah-mudahan lebih paham dengan menonton video tersebut ya. Nah, lalu ada soal mengenai percepatan dan perlambatan, terdiri dari dua soal, dua-duanya ada di pilihan ganda. Kalian yang ke satu itu diminta untuk menghitung besarnya percepatan, sedangkan yang kedua kalian diminta untuk menyebutkan contoh perlambatan dari sebuah benda yang bergerak. Untuk menghitung percepatan, soal ini sudah pernah saya berikan di latihan ya untuk yang mengisi. Tapi nanti yang saya masukkan ke soal PTS itu berbeda angkanya. Jadi kalian tidak bisa mencontek dari sini, tapi kalian akan bisa memahami jika kalian menyimaknya ya. Oke, di sini ada sebuah pesawat terbang dengan kecepatan awal itu adalah 20 meter per sekon dan melaju selama 10 detik. Kecepatannya berubah menjadi 60 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatan pesawat ini. Oke, ini kita tuliskan dulu, diketahui V0 20 meter per sekon, Vt 60 meter per sekon, T-nya atau waktunya itu 10 sekon. Yang ditanyakan percepatan. Jawab. Oke, A rumusnya adalah sama dengan Vt min V0 per T. Vt itu kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal, T-nya waktu, A-nya adalah percepatan. Kita masukkan langsung. Vt-nya ganti dengan 60, ya kan? Sini V0-nya diganti dengan 20,
ya. Lalu T-nya di sini diganti dengan 10. Kalau sudah seperti itu, dikurangkan dulu. 60 dikurangi 20 hasilnya 40. Ini yang 10 pindahkan lagi. 40 dibagi 10 hasilnya 4. Satuan dari percepatan adalah meter per sekon pangkat 2. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sedangkan untuk soal perlambatan, kalian itu diminta untuk menentukan manakah yang merupakan contoh dari peristiwa perlambatan. Contoh-contohnya ada banyak, tetapi yang saya ambil ada 3 ya. Yang pertama, koin yang dilemparkan ke atas. Nah, dari bawah koin tersebut bergerak cepat, tapi lama-kelamaan makin atas dia akan melambat sampai akhirnya berhenti. Maka ini adalah contoh dari perlambatan. Ini sudah pernah saya bahas di video materi GLBB ya. Kemudian yang kedua adalah mobil yang tadinya melaju kencang, lalu tiba-tiba di depannya ada bangjo nih, ada abang hijau atau lampu merah ya. Nah, tadinya cepat karena ada lampu merah dia mengerem, akhirnya lama-kelamaan si mobilnya tuh melambat dan pada akhirnya berhenti. Maka ini termasuk kepada contoh perlambatan ya, kendaraan yang direm. Yang kedua ini apa? Bola yang ditendang dan melambung, sama halnya seperti koin. Bola ketika ditendang set dia melambung sampai titik puncak dan akhirnya dia berhenti, maka dia mengalami perlambatan. Oke kids, kisi-kisi berikutnya yaitu tentang hukum Newton. Di sini cuma saya masukkan satu ini saja ya, satu soal saja, ini salah ya, satu soal saja, yaitu menjelaskan pengertian dan contoh hukum Newton 1 pada kehidupan sehari-hari dan terletak di soal pilihan ganda. Oke kids, bunyi dari hukum Newton 1 itu adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Bagaimana sih kalimat ini? Saya ambil dari buku Mozaik punya kalian halaman 24 ya, di situ ada hukum Newton. Maksudnya gimana? Jadi benda kalau dia lagi bergerak nih, asal si resultan gayanya 0 ya, benda itu kalau dia bergerak ya bakal bergerak terus, kalau dia lagi diam ya bakal diam terus kecuali ada gaya yang mempengaruhi. Contohnya nih, ada tayangan videonya. Nah, di situ kan ada benda yang bergerak, dia tuh bergerak ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Nah, selama tidak ada gaya yang mempengaruhi, yaitu tadi pantulan di sini, gaya pantul ada pembatas, maka dia akan terus bergerak ke belakang, begitu. Sama halnya pas dia bergerak ke depan. Nah, kalau di sini tidak ada yang membatasi dia, memantulkan si benda ini, maka terus benda ini tuh akan terus bergerak ke depan gitu. Iya nggak sih? Kalau misalkan yang diem juga dia akan tetap diem kalau tidak dipengaruhi oleh gaya apapun. Nah, pembuktiannya ada pada peristiwa yang terjadi sehari-hari dan dialami oleh kita. Kalau kita naik mobil nih, ini misal angkutan umum ya, angkutan umum. Nah, kenapa disediakan pegangan-pegangan seperti ini di bis? Karena kalau misalkan mobil yang tadinya diam, dia akan tetap diam kan? Termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam keadaan diam, dia pengen tetap diam. Tapi tiba-tiba mobil si bis ini digas ya, maju aja, dibawa digas oleh supirnya. Nah, tadinya penumpangnya kan dalam kondisi diam. Ketika mobil tiba-tiba bergerak, si penumpang-penumpang ini tuh masih pengen tetap diam. Akhirnya badannya tersentak ke belakang karena mempertahankan posisi diamnya. Gitu. Sebaliknya, kalau misalkan si mobilnya lagi jalan nih, mobil lagi jalan, terus tahu-tahu direm mendadak. Nah, direm mendadak itu kita penumpangnya, penumpangnya itu akan tetap pengen jalan karena mempertahankan posisinya dalam keadaan berjalan atau bergerak. Nah, saat diajak tahu-tahu berhenti, maka tubuh dari penumpang tersebut akan tersentak ke depan karena pengen tetap maju nih, jadi arahnya condong ke depan, begitu ya.
Makanya disediakan atau diciptakanlah seat belt atau sabuk pengaman pada mobil atau pegangan seperti ini pada angkutan umum, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, kisi-kisi selanjutnya adalah tentang gaya. Di sini saya masukkan satu nomor juga, menghitung besarnya resultan gaya yang segaris dan berlawanan arah. Ini juga sudah pernah saya berikan di latihan esai ya, hanya satu soal saja. Dan ini muncul di PTS itu bukan sebagai soal esai, tetapi sebagai soal pilihan ganda. Oke, munculnya seperti ini nanti soalnya. Tapi angkanya nanti beda ya. Ada F1 sebesar 10 Newton, F2 sebesar 5 Newton. Ini abaikan saja tanda tanyanya ya. Nah, dari anak 1 itu dikeluarkan gaya sebesar 10 Newton. Anak kedua 5 Newton. Lalu berapa resultan gayanya? Di sini ditanyakan. Cara menghitungnya adalah menjumlahkan keseluruhan gaya yang ada, tetapi dilihat arahnya. Di sini rumusnya, karena cuma ada 2 gaya, maka F1 ditambah F2 doang. Tapi kalau misalkan ada 10 gaya, berarti kalian tambah terus sampai 10. 10. Oke. Di sini R sama dengan F1-nya itu 10, maka ganti 10. Kenapa dia bisa positif tanpa ada tanda negatif? Karena arahnya dia ke kanan. Kemudian ini F2 kita lihat tanda panahnya ke kiri, maka nanti 5 ini diberi tanda negatif ya. 10 ditambah negatif 5 itu sama dengan 5 Newton. Kalian punya 10 benda, lalu kalian punya hutang 5 benda, maka benda yang kalian punya ada tinggal 5, gitu ya. Oke, contoh yang kedua, ini ada 3 gaya yang bekerja. Anggaplah yang 10 Newton ini adalah F1, kemudian yang 60 Newton adalah F2, dan yang 105 Newton ini adalah F3. Bagaimana cara menghitung resultan gayanya? Kalian sama tetap ditambahkan keseluruhan gaya yang ada, lalu dilihat arahnya. Untuk F1 karena arahnya ke kiri, maka di sini diberi tanda negatif. Tetapi untuk dua gaya yang arahnya ke kanan, maka kalian tidak usah memberikan tanda negatif. Jadi di sini positif 60 dan positif 105. Lalu keseluruhan ini dijumlahkan. Jumlahkan dulu nih. 60 sama 105 jadi 165 dikurangi 100, sisanya adalah 65 Newton. Mudah ya? Mudah dong. Fokus ke arah. Oke, berikutnya masuk ke bab 3 yaitu usaha, daya, dan pesawat sederhana. Untuk usaha, saya masukkan 2 soal, yaitu kalian diminta untuk menjelaskan pengertian usaha dan hubungannya dengan perpindahan. Di sini berupa gambar apakah itu usaha atau bukan, dan berupa beberapa pernyataan atau peristiwa apakah itu termasuk usaha atau bukan. Kalian juga sudah pernah latihan menentukan usaha ini ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat bahwa saya pernah memberikan soal di buku mozaik yang berupa tabel. Di situ ada beberapa pernyataan, kalian menentukan centang usaha atau bukan usaha. Bagi yang sudah mengumpulkan, ini saya konfirmasi ya, jawabannya benar atau salah. Nah, cara menentukan sebuah benda itu, sebuah atau seseorang itu melakukan usaha atau bukan, itu dilihat dari pengertian usaha adalah gaya yang diberikan pada benda dan mengakibatkan perpindahan. Nah, diteni wae, kalian lihat aja perpindahannya. Kalau misalkan ada sebuah perpindahan pada usaha yang dilakukan oleh seseorang atau gaya yang dilakukan oleh seseorang, maka itu disebut usaha. Bagaimana dengan seseorang yang mendorong sebuah benda tetapi benda tersebut tidak berpindah, tapi dia udah melakukan gaya? Ya, itu merupakan usaha, tapi usaha besarnya itu 0. Contoh lain yang tidak ada perpindahan padahal dia udah melakukan suatu usaha adalah misal seseorang itu berjalan ke rak belanja ya, ke rak belanja. Kemudian habis itu ke kasir. Dari kasir ada yang lupa, dia bergerak lagi ke rak belanja yang lain, ngambil barang yang lain, lalu balik lagi ke kasir. Nah, karena dia balik lagi ke kasir dan tidak ada perpindahan, artinya perpindahannya 0, maka usahanya juga adalah 0, begitu ya. Kalau yang lain pokoknya kalian lihat kalau ada berpindah sejauh bla 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 bla, maka itu merupakan usaha. Begitu aja caranya. Oke, next. Menghitung daya ya. Daya.
Jadi, bagaimana cara menghitung besarnya daya yang dikeluarkan oleh seorang saat memindahkan suatu benda? Ini hanya ada satu nomor saja. Soal ini terletak di pilihan ganda juga ya. Tapi nanti akan dirubah angka-angkanya dan mungkin nama orangnya juga berubah ya. Lilin mendorong kursi dengan usaha sebesar 100 joule, dalam waktu 20 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan oleh Delin? Nah, jawab. Caranya ditulis dulu semua yang kalian ketahui. Pertama di sini usaha. Usaha simbolnya adalah W, besarnya 100 joule, maka kalian tulis lagi di sini 100 joule. Lalu waktunya adalah 20 sekon atau 20 detik, maka T sama dengan 20 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa dayanya. Daya itu simbolnya adalah P. Berapa nih? P sama dengan titik-titik-titik, tanda tanya. Jawab. Rumus dari daya itu kalian harus ingat P sama dengan W besar per T kecil atau W besar dibagi T kecil. Oke, maka di sini P akan sama dengan W-nya kalian ubah menjadi 100 joule, lalu T-nya kalian ubah menjadi 20 sekon. Maka kalian bagikan 100 per 20 atau 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5 watt. Dari mana? Ini coret aja nolnya 1, coret nolnya 1, tinggal 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itu cara lebih mudahnya ya. Oke, setelah daya ada juga soal mengenai pesawat sederhana. Nah, soal pesawat sederhana ini ada satu soal yang masuk ke esai ya, jadi tolong disimak baik-baik. Yang pertama, di sini kalian diminta untuk menyebutkan contoh pesawat sederhana di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar pesawat sederhana itu apa aja? Bisa jadi gunting, bisa jadi sekop, bisa jadi linggis, dan lain-lain. Kalau misalkan ada pesawat terbang, itu bukan atau helikopter ya, itu bukan pesawat sederhana karena dia sudah menggunakan mesin modern. Kalau ada sepeda motor atau mobil atau truk, itu juga bukan pesawat sederhana karena sudah memiliki mesin-mesin yang rumit. Jadi kalian harus ingat pesawat sederhana itu terdiri dari roda gigi atau gear, contohnya sepatu roda dan lain-lain. Kalian sudah saya tugaskan dulu untuk melis gambar dari contoh-contoh pesawat sederhana yang ada di sekitar. Ada katrol, ada jungkat-jungkit, ya kan, ada bidang miring berupa tangga, gitu ya. Kemudian, kisi-kisi berikutnya, kalian diminta untuk menentukan benda yang termasuk pada tuas jenis tertentu berdasarkan gambar. Nah, tuas itu kan ada 3 jenis. Ada tuas jenis ke-1, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Ada cara mudah untuk menghafal. Oke kids, cara mudah menghafal jenis-jenis tuas yang ada 3 dan banyak banget contoh-contohnya itu mudah sekali. Kalian tinggal singkat jadi tubeku. Tubeku nih yang saya cetak dengan warna merah dan tebal. Untuk tuas yang ke-1 kalian ingat tu. Jadi tu itu adalah kependekan dari titik tumpu ya. Semua tubeku ini letaknya harus ada di tengah. Titik tumpunya harus ada di tengah. Oke, kita cari pesawat sederhana yang titik tumpunya di tengah. Contohnya di sini adalah gunting. Nih, titik tumpunya di tengah. Bebannya di depan, kemudian kuasanya di belakang. Atau bisa jadi dibalik. Ya, tumpunya di tengah, bebannya di belakang, kuasanya di depan, sama aja. Yang penting titik tumpunya yang di tengah. Kalian fokus ke yang di tengahnya aja, titik tumpu di tengah. Apa saja selain gunting? Ada contoh lain, tang, jungkat-jungkit, dan kalian bisa sebutkan contoh-contoh lain. Kemudian tuas jenis kedua, B. B. B itu adalah singkatan dari beban. Bebannya harus ada di tengah. Alat apa saja yang bebannya ada di tengah? Di sini contohnya adalah pembuka tutup botol. Bebannya di tengah, titik tumpunya di depan, kuasnya di belakang. Gitu. Maksudnya gimana? Kalian kalau mau membuka tutup botol, nah, ini kan ditaruh di depan nih oleh kalian, sedangkan si tutup botolnya kalian taruh di tengah. Dan kalian memberikan tenaganya di bagian belakang, yaitu kuasnya di bagian belakang. Maka ini disebut dengan tuas jenis kedua. Gitu ya, tumpunya depan, bebannya di tengah, lalu kuasnya di belakang. Contoh lain apa? Pemecah kemiri dan gerobak beroda 1. Ingat bebannya di tengah. Lalu ku. Ku itu singkatan dari kuasa. Nah, ini kuasanya yang harus ada di tengah. Tu beku. Tu di tengah, B di tengah, maka kuasa juga harus di tengah. Itu adalah jenis tuas ketiga. Oke,
kuasa harus di tengah. Nih, kuasa. Artinya kita memberikan gaya atau tenaganya itu di bagian tengah. Contoh adalah stapler. Nih, stapler itu apa sih? Klip yang buat kalian ngeklipin kertas itu. Kalian pegangnya kan pasti di bagian tengah. Si klipnya pasti di bagian sini dong. Sedangkan sini ada titik tumpu dan sini adalah kertas yang mau kalian klip. Contoh lain apa? Pinset. Pinset yang buat nyabutin jenggot bapak-bapak ya yang sudah tidak diinginkan, atau kumis atau bulu ketek atau uban ya. Pokoknya kalian megangnya itu di bagian tengah ya, memberikan tenaganya di bagian tengah, sedangkan uban yang mau kalian cabut itu ada di bagian depan sebagai bebannya, dan tumpunya ada di belakang. Yang selanjutnya contohnya adalah penjepit makanan dan sekop. Apakah benar sekop itu masuk ke tuas jenis ketiga? Ya iya, kalian memegang sekopnya di bagian tengah ya kan. Terus yang untuk menyekop tanahnya itu ada di bagian depan, sedangkan titik tumpunya yang kalian gunakan untuk mendorong si sekopnya itu ada di bagian belakang. Jadi dia merupakan si sekop ini contoh tuas jenis ketiga. Ingat tubeku, tubeku harus di tengah, tubeku harus di tengah, gitu ya cara menghafalnya. Next, kids, kalian diminta untuk menghitung besarnya keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit. Masih tentang pengungkit atau tuas ya. Oke, ini bentuk soalnya. Sebuah pengungkit atau tuas mempunyai panjang lengan kuasa 4 meter dan lengan beban 400 cm. Keuntungan mekanis pengungkit tersebut adalah, ini sudah pernah saya berikan di latihan soal, tapi nanti di soal PTS itu angkanya akan berubah ya, tidak akan sama seperti ini. LK atau panjang lengan kuasa 4 meter. Kemudian lengan beban LB itu 400 cm, kita ubah juga menjadi meter. Sedangkan yang terakhir itu adalah keuntungan mekanis yang ditanyakan berapa. Nah, ini lihat. Kalian cara mengubah cm ini ke meter tuh gimana? Takutnya ada yang lupa, saya ingatkan. Dari cm mau ke meter itu naik 2 kali. 1, 2. Maka kalau naik nih, maka dia harus dibagi. Sekali naik 10, maka kalau 2 kali naik dibagi 100. Di sini 400 dibagi 100 hasilnya 4 meter. Nah, rumus untuk mengetahui keuntungan mekanis dari tuas itu adalah LK atau lengan kuasa dibagi dengan LB atau lengan beban. Jadi di sini KM-nya sama dengan LK kita ganti dengan 4 meter yang ada di atas, sedangkan LB diganti dengan 4 meter yang ada di bawah. Ini kebetulan aja angkanya sama gitu ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Ada satuannya enggak? Enggak. Jadi 1 aja tanpa ada sentimeter, meter, dan lain-lain. Begitu ya. Next, kisi-kisi berikutnya adalah kalian diminta untuk menghitung besarnya gaya pada sebuah bidang miring yang diperlukan untuk memindahkan benda. Di sini panjang dari papan nggak usah kalian hitung, jadi kalian menghitung gaya dari sebuah bidang miring. Oke, langsung saja ke contoh soalnya ya, bagaimana? Contoh soalnya begini kids, jangan pusing dulu melihat angkanya ya, tapi karena ini mudah banget sih mengerjakannya. Ini juga kalian sudah saya berikan di latihan, nanti akan ada perubahan angka ya di soal PTS. Seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton. Berat itu simbolnya W, 500 Newton. Terus ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Di sini ada 500 Newton bebannya sudah kita tulis. Kemudian di sini ada 3 meter. Apa ini? Panjang dari kemiringan. Kemiringan itu simbolnya adalah S. Tulis S sama dengan 3 meter. Lalu di sini ada ketinggian dari truknya berapa? Ketinggian itu simbolnya H. Berasal dari kata height. 1,5 meter. Ini meternya lupa belum tertulis ya. Yang ditanyakan adalah berapa gaya yang diperlukan. Gaya itu simbolnya adalah F. Nah, rumusnya bisa kita pakai dari rumus keuntungan mekanis. Rumus keuntungan mekanis itu sama dengan S dibagi H untuk bidang miring ya, atau sama dengan W dibagi F. Nah, karena di sini yang diketahui itu adalah S sama H, maka kita gunakan dulu rumus yang ke satu ini tanpa kita lihat rumus yang ini diabaikan dulu. Oke. KM sama dengan S per H, maka S-nya diganti dengan 3, H-nya diganti dengan 1,5. Dari mana nih? Dari sini langsung diketahui.
Lalu 3 ini dibagi dengan 1,5, hasilnya adalah 2. Oke, cukup sampai situ ya. KM sama dengan 2. Terus di sini yang ditanyakan adalah F. Belum dapet tuh F-nya, tapi KM-nya udah dapet 2. Maka kita pakai rumus yang kedua. KM sama dengan W per F. KM-nya kita sudah tahu, maka ganti si KM ini dengan angka 2. Ganti dengan 2. Terus W di sini kita juga udah tahu 500 Newton di sini ya, maka ditulis 500 Newton. Sedangkan F-nya belum tahu, kan ditanyakan. Maka nanti yang ini F kita pindah ke sebelah kiri. Dari tadinya pembagian, kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Jadi 2 dikali F adalah 2F. Kemudian 500 ini kita tulis tetap di sebelah kanan. Setelah itu, yang ditanyakan adalah F saja tanpa ada 2, maka 2 ini pindah ke bawah. Jadi, F sama dengan 500 yang ini tetap ditulis. Nah, yang 2 ini pindah ke bawah jadi 2 per 2. Tadinya kali kan, jadi bagi. Oke, kemudian F sama dengan 500 dibagi 2. Hasilnya adalah 250 Newton. Itu jawabannya ya. Yang terakhir ya, di kisi-kisi terakhir, kalian itu diminta untuk menghitung berapa besarnya gaya pada katrol. Itu muncul pada soal esai. Nih, yang terakhir, menghitung besarnya gaya yang diperlukan untuk mengangkat suatu beban dengan menggunakan katrol majemuk. Ya, kalau di kisi-kisi yang kalian pegang yang sudah saya share itu ada 5 soal, tetapi yang sebenarnya ada 2 soal esai ya. Nih, 2 soal esai, yang satunya tentang otot, yang keduanya tentang katrol majemuk. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita langsung lihat ke contoh. Oke, soal ini sudah pernah saya berikan di latihan ya. Nanti kalau di soal PTS tidak seperti ini, angkanya akan berbeda, tapi gambarnya mungkin jenis katrolnya sama. Diketahui sistem katrol yang digunakan pada sebuah proyek bangunan seperti pada gambar. Ini adalah katrol majemuk ya. Kenapa tahu katrol majemuk? Karena dia lebih dari 1 katrolnya. Lalu yang ditanyakan adalah gaya yang diperlukan untuk menaikkan berat beban 100 Newton. Kita lihat dulu, kalau kalian diminta untuk menentukan gaya, kalian tetap harus mengetahui keuntungan mekanis. Dari katrol majemuk itu keuntungan mekanis sama dengan jumlah tali ya. Kita hitung jumlah talinya tanpa menghitung tali yang dipegang oleh seseorang ya. Kita lihat tali yang dipegang oleh seseorang itu yang gimana? Tali yang diberi gaya. Jadi jangan dihitung. Ini talinya 1, terus yang ini 2. Nah, yang ini dia diberi gaya kan, nih ada gayanya berasal dari seorang atau ditarik oleh seorang, maka tali ini nggak dihitung, jadi cuma ada 2 tali. Nah, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 2 sesuai dengan jumlah talinya. Kemudian di sini W sama dengan 100. Tahu dari mana W sama dengan 100? Dari soal. W sama dengan 100. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis rumusnya W per F. Nah, KM tadi kita udah tahu 2, maka kita tulis 2. Sedangkan W kita udah tahu juga di soal, tulis 100. F-nya belum, maka tulis lagi F karena F yang ditanyakan. Kemudian di sini sama seperti tadi ya, F-nya dipindahkan ke kiri, jadi dia perkalian 2F sama dengan 100, maka F-nya saja itu adalah 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50 Newton. Oke kids, selesai pembahasan kisi-kisi. Mudah-mudahan ya setelah kalian menyaksikan tayangan video ini, kalian bisa lebih paham dengan bahan-bahan yang akan muncul di soal PTS. Kalian pelajari lagi dengan baik. Jika masih ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan ada notifikasi komentar, nanti saya akan balas komentar kalian. Mudah-mudahan nilai kalian itu bagus-bagus ya di PTS. Mohon maaf ini background dari videonya suara-suara jangkrik atau suara-suara apapun. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan PTS.